persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 Januari 2025, hari biasa pekan pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Stephen Mau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Levi anak Alfeus duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Levi pun bangkit lalu mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Injil Markus yang barusan diperdengarkan kepada kita berbicara tentang Yesus memanggil orang Levi atau seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Pemungut cukai pada masa itu dianggap sebagai orang berdosa atau dikucilkan dari kelompok masyarakat. Yesus tidak hanya memanggil seorang Lewi, tetapi juga makan bersama dengan mereka, di mana orang-orang berdosa pun ikut serta dalam perjamuan itu. Jika kita telusuri lebih jauh dan memahami lebih mendalam, tentunya dari tindakan Yesus ini menimbulkan atau memunculkan pertanyaan yang patut kita ajukan. Mengapa Yesus memanggil orang Levi, bukan orang atau kelompok umat beriman lainnya? Mengapa Yesus mau makan bersama dengan mereka? Padahal dalam masyarakat, orang-orang Lewi atau orang-orang berdosa dipandang sebagai orang yang sangat diasingkan. Tentunya dengan kehadiran dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus mau menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Dengan kedudukan yang dimiliki oleh Yesus, Ia tidak pernah marah atau
ia tidak pernah membeda-bedakan status yang ia miliki. Yesus sangat menunjukkan cinta kasih-Nya yang begitu universal kepada seluruh umat manusia tanpa adanya pemetaan-pemetaan. Sikap Yesus ini mau menggambarkan totalitas dalam karya pelayanannya, baik orang-orang berdosa, orang yang ingin menjauhi dari Tuhan, maupun orang-orang yang ingin menjatuhkan Tuhan itu sendiri. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini, saya membagikan 3 poin penting yang patut kita refleksikan secara bersama. Pertama, panggilan untuk mengikuti Yesus. Yesus dalam karya pelayanannya dan karya pewartaannya, ia tidak hanya memanggil orang yang memiliki kuasa yang penuh, tetapi dalam karya keselamatannya, ia mewartakannya yang muncul dari dirinya sendiri. Allah mengutus putranya Yesus dalam karya keselamatan tersebut. Tentunya ini menunjukkan bahwa kasih-Nya yang begitu baik, luhur dan bijaksana. Panggilan untuk mengikuti Yesus bukanlah suatu hal yang mudah atau suatu hal yang gampang jika dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu, mari kita memberikan diri secara totalitas untuk mengikuti Yesus. Poin kedua, panggilan pada pertobatan. Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikutinya dan mengalami perubahan. Yesus tidak melihat orang Lewi sebagai orang berdosa, tetapi Yesus mempertegaskan kepada semua orang bahwa melalui Dia kita akan memperoleh pertobatan. Poin ketiga, keselamatan oleh kasih karunia. Karya keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan ataukah belum? Mari sama saudara kita mengikuti Yesus. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hari